8. Kegigihan. Salah satu ciri utama sebuah orang sukses yang diwawancari oleh Napoleon Hill adalah kegigihan mereka untuk tetap pantang menyerah walaupun gagal berkali-kali. Banyak orang yang gagal pada upaya awal, mereka mungkin sudah gagal ratusan kali. Namun, fakta sederhana adalah kegagalan berkali-kali membuktikan dedikasi dan kekuatan mereka yang membawa mereka pada pencapaian kesuksesan di masa yang akan datang. Banyak sekali orang gagal di awal dan mengatakan bahwa tantangan yang ada terlalu sulit bagi mereka, sehingga hasilnya mereka tidak pernah sukses. Demi menjadi sukses, harus ada kualitas yang tak tergoyahkan akan mimpi-mimpi tersebut di dalam diri kita. Atau dengan kata lain, kamu harus menginginkan dan kamu akan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk menjadikan mimpi-mimpimu menjadi kenyataan. Contohnya adalah Kolonel Sanders, yang pada awalnya mencoba menjual franchise KFC, di mana dia ditolak 1009 kali sebelum berhasil pada usahanya yang ke-1010, dan sekarang KFC mempunyai lebih dari 23.000 outlet di 119 negara di seluruh dunia. Dan contoh lain adalah Thomas Alva Edison, di mana dia mencoba membuat bola lampu lebih dari 1000 kali sebelum berhasil menciptakannya. Landasan kegigihan adalah kekuatan, kemauan hasrat membara yang diterapkan dengan penuh kegigihan akan menjadi pasangan yang luar biasa, layaknya karbon pada baja. 9. Mastermind. Kekuatan mastermind adalah menyatukan pengetahuan dan usaha dari 2 orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan, di mana 1 tambah 1 sama dengan 3. 2 ide dari 2 orang jika digabungkan akan selalu menghasilkan ide ketiga. Di sini, Napoleon Hill menganjurkan agar kita membentuk kelompok mastermind yang memastikan rencana dari abstrak menjadi konkret dengan cara membuat rencana yang praktikal atau dapat dilaksanakan. Mastermind merupakan koordinasi pengetahuan dan upaya dalam semangat keselarasan antara 2 orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan yang pasti. Tidak seorang pun akan mendapatkan kekuatan besar tanpa memanfaatkan mastermind. Keuntungan terbesar adalah sinergi. Bayangkan kelompok baterai elektrik yang menghasilkan lebih banyak energi dibanding satu baterai saja. Namun Anda harus cermat dalam memilih kelompok mastermind. Mastermind terbentuk dari individu-individu yang mempunyai agenda yang sama, perasaan dan komitmen yang kuat terhadap misi dan sasaran yang sama. Selain itu, mastermind juga berarti sekelompok orang yang masing-masing menyumbangkan yang terbaik sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan latar belakang mereka, sehingga dihasilkan ide-ide yang brilian untuk kemajuan bersama. Ciptakanlah grup mastermind yang merupakan koordinasi pengetahuan dan upaya dalam semangat keselarasan antara 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang pasti. Tentukan apa yang ditawarkan kepada anggota mastermind. Buatlah pertemuan rutin dengan anggota mastermind. Jaga keharmonisan sempurna antara diri Anda dan setiap anggota kelompok mastermind. 10. Transmutasi seksual. Prinsip ini adalah prinsip yang paling kontroversial pada buku Napoleon Hill. Dia menjelaskan bahwa kita semua memiliki energi seksual yang tinggi dalam diri kita yang bisa kita gunakan untuk memikat orang-orang yang menarik bagi kita. Jika kita mengumpulkan energi ini dan menggunakannya dengan imajinasi kreatif, kita akan bisa terlihat lebih mempesona dan menarik bagi orang-orang. Pesona ini dapat membantu kita memperoleh apa yang kita inginkan dengan meyakinkan orang-orang di sekitar kita. Melalui mereka yang bisa membantu kita mencapai keinginan tersebut dengan makna positif pastinya. Transmutasi seksual dalam arti umum adalah kemampuan untuk mengubah atau menyalurkan energi terbesar dalam tubuh manusia, yaitu energi seksual menjadi bentuk lain, yaitu aktivitas pemikiran dan kreativitas lainnya, bukan lagi penyaluran dalam bentuk fisik. Ini sesuai dengan hukum kekekalan energi dalam ilmu fisika yang mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lainnya. Ada 3 emosi yang paling kuat antara emosi positif lainnya, yaitu keyakinan, cinta, dan seks. Energi seksual adalah energi manusia yang paling kuat, disebabkan intensitas dan daya dorong yang sangat kuat. Cinta dan keyakinan bersifat psikis, yang berhubungan dengan sisi spiritual. Sedangkan seks murni biologis yang berhubungan dengan fisik. Apabila Anda bisa menyatukan ketiga emosi tersebut, sekaligus mempersatukan sisi psikis dan fisik, akan mendobrak dan menghasilkan efek membuka jalur komunikasi kepada alam bawah sadar yang merupakan satu-satunya bentuk yang merangsang respon dari kecerdasan yang tak terbatas.
Transmutasi seks adalah mengganti pikiran-pikiran tentang ekspresi ataupun kontak fisik ke dalam pikiran-pikiran lain yang ditujukan untuk daya kreasi luar biasa, seperti mengembangkan imajinasi, keberanian, kegigihan, dan kemampuan kreatif serta inovatif. Jika tidak disalurkan ke dalam bentuk-bentuk tersebut, gairah seks akan mencari salurannya sendiri lewat saluran yang murni fisik. Napoleon menemukan fakta bahwa jarang orang yang berhasil mendapatkan kesuksesan sebelum mencapai usia 40 tahun, disebabkan kecenderungan mereka hanya membuang energi seksual lewat pengumbaran dalam ekspresi fisik dan tidak mengerti bahwa dorongan seks memiliki kemungkinan lain. 11. Pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar menerima, mengarsipkan pesan atau pikiran-pikiran indrawi, di mana ide-ide dapat diingat atau ditarik layaknya surat yang diambil dari lemari arsip. Pikiran bawah sadar bekerja siang dan malam. Emosi positif dan negatif tidak dapat mengisi pikiran pada saat yang bersamaan. Salah satu emosi pasti mendominasi. Tanggung jawab Anda untuk memastikan emosi positif menjadi emosi yang mendominasi pikiran Anda. Ada 7 emosi positif yang terkuat, yaitu hasrat, keyakinan, cinta, seks, antusiasme, romansa, dan harapan. Bentuklah kebiasaan untuk menerapkan dan menggunakan emosi positif, sehingga emosi negatif terkuat seperti ketakutan, kecemburuan, kebencian, balas dendam, keserakahan, kemarahan tidak dapat masuk. Awal kesuksesan suatu bisnis berawal dari ide. Ide di sini lahir dari sebuah kebutuhan untuk menjembatani sebuah masalah yang harus diatasi dan dipecahkan. Ide-ide kecil adalah bibit yang menghasilkan kekayaan luar biasa. Belajar mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda dengan mempelajari metode untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar, Anda bisa menjadi tuan atas diri Anda sendiri dan lingkungan Anda. Pikiran bawah sadar bisa dikelabuhi untuk merumuskan rencana guna meraih kekayaan dengan melakukan perintah berulang kali dan menaruh keyakinan teguh atas kesuksesan Anda. Visualisasi terfokus atas kesuksesan ini, yang dilakukan berulang kali, akan membantu mengantar Anda mencapai tujuan. Melalui sugesti diri, pengulangan suatu keyakinan menyebabkan keyakinan tersebut menjadi kenyataan. Dengan mengaitkan emosi hasrat yang kuat pada tindakan dan pikiran Anda mengubah tujuan Anda menjadi obsesi membara yang menjadi prioritas teratas dalam pikiran Anda. 12. Otak. Manusia telah mempelajari bahwa otak kita dirancang untuk memancarkan dan menerima gelombang pikiran. Untuk itu, kita harus terus menstimulasi otak kita supaya dapat naik tingkat dan lebih peka terhadap gelombang pikiran. Dalam sebuah penelitian yang melibatkan Napoleon Hill, Alexander Graham Bell, dan Elmer, disimpulkan bahwa setiap otak manusia adalah sebuah stasiun pemancar sekaligus penerima vibrasi lewat perantara udara. Prinsipnya sama dengan dasar komunikasi radio ataupun komunikasi tanpa kabel lainnya. Pikiran bawah sadar adalah stasiun pengiring pada otak untuk vibrasi pikiran yang disiarkan. Sedangkan imajinasi kreatif adalah peralatan penerima untuk mengambil vibrasi pikiran dari udara. 13. Indra keenam. Indra keenam di sini bukan berarti kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Namun, indera keenam dapat dan akan digunakan oleh kecerdasan tak terbatas untuk berkomunikasi. Asas ini merupakan titik tertinggi, dan dapat dicerna, dipahami, dan diterapkan setelah ke-12 lainnya dikuasai. Setelah mendalami 12 langkah di atas, menurut Napoleon Hill, maka indera keenam kita akan muncul dan dapat menjalankan ke-12 langkah di atas tanpa kesukaran. Demikianlah pembahasan buku Think and Grow Rich. Pahami dan ulangi terus-menerus, agar langkah-langkah yang disampaikan tersebut masuk ke pikiran bawah sadar Anda dan menjadi sebuah tindakan.